Lebih cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan kepada kita semua, ibu-ibu pengajian Majelis Taklim Aisyah yang saya cintai dan saya rindukan. Alhamdulillah kalau pada sore hari ini akhirnya saya bisa berada di tempat ini. Terima kasih kepada seluruh pengurus Majelis Taklim yang sudah mau menerima kami dan mengundang kami sehingga bisa diadakan acara hari ini. Walaupun sebenarnya saya baru diberitahu 2 jam sebelumnya. Jadi Ibu Nila baru kasih tahu sehingga saya datang masih dengan pakaian seperti ini. Tetapi bagi saya merupakan satu kerinduan bisa bertemu dengan ibu-ibu semua. Juga buat Ibu Ruwaidah yang sudah menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Ibu sekali lagi untuk semua support, semua dukungannya bagi kami. Kalau pada sore hari ini saya bisa ada di sini, saya percaya ini bukan sesuatu yang kebetulan. Dan tadi saya sempat tanya sama Ibu Nila, Ibu Nila, ini saya kira-kira bicara apa? Saya kan tidak pernah ikut pengajian. Jadi kira-kira saya, tidak Ibu, yang penting sudah ketemu katanya. Tetapi bagi saya, acara-acara seperti ini, dulu saya ingat kalau saya jalan sebagai anggota DPR RI ke Donggala, gitu ya, saya sering juga mampir ke tempat-tempat ibu-ibu pengajian. Yang saya ingat sekali pasti yang diminta apa itu rebana untuk samra untuk kasidah ya atau apa ya itu seperti itu yang banyak sekali diminta kalau saya jalan dulu di Pantai Barat. Nah kalau saya berada di sini juga saya lihat ada, mohon maaf saya lupa, ada bapak-bapak di sini. Pak Imam, para imam yang sudah berkenan hadir pada hari ini untuk bersilaturahmi bersama dengan kami. Tadi saya pikir cuma ibu-ibu, ternyata ada juga para imam. Terima kasih Pak Ustadz Sukarsudi beserta seluruh bapak imam yang lainnya, para tokoh agama, tokoh muslim yang saya hormati. Terima kasih sekali lagi untuk sudah penerimaan yang sangat baik, yang sangat hangat bagi kami. Tadi saya baru sampai langsung diajak foto-foto, saya langsung merasa seperti rumah sendiri, seperti bertemu kakak adik sendiri, seperti itu. Nah, kalau sekarang saya sebenarnya yang menjadi kerinduan saya ingin mendengar sebenarnya apa yang menjadi harapan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di tempat ini untuk kami. Karena pada saat ini memang kami maju mencalonkan sebagai calon Bupati Kabupaten Poso. Kalau saya mau berkampanye atau menyampaikan program-program saya, boleh tidak ya? Boleh ya? Boleh. Saya pikir. Hah? Oh sudah itu yang mau ditanya. Alhamdulillah kalau begitu. Ya, jadi tadi kami dari Pinedapa juga bertemu sejenak dengan masyarakat bersama juga dengan tim relawan Anwar Sigit dan Ferna Yasin. Banyak hal yang disampaikan. Tadi ada ibu-ibu juga yang sangat vokal gitu ya, dia bicara berteriak bahwa nanti kalau ke depan ibu kalau terpilih jangan cuma ibu punya wakil-wakil saja yang turun, begitu diingatkan kepada saya. Jangan cuma bawahan-bawahan atau siapa yang disuruh turun melihat masyarakat. Itu harapannya. Dan saya di dalam hati saya ingin menjadi satu pengingat yang sangat jelas dan sangat lantang bahwa ini harapan masyarakat yang ada. Begitu juga kemarin kalau saya berjalan di Pamona Bersaudara, harapannya bahwa ibu kita punya masalah, ibu-ibu ini biasanya. Tetapi kadang ibu kalau jadi bupati nanti ke depan, jangan hanya panggil tokoh-tokoh itu saja, katanya begitu. Harus ketemu juga dengan kita yang lain merasa terpinggirkan, kita yang lain merasa kenapa tidak didengar apa yang kita mau, kenapa hanya kepentingan segelintir orang, kenapa hanya kepentingan sekelompok orang saja yang didengar, seperti itu. Sehingga saya berpikir bahwa saya ada menginginkan satu program untuk bisa bertemu langsung dengan masyarakat. Nah, insya Allah nanti kalau terpilih, Tuhan tolong menjadi bupati, nanti saya ingin namakan programnya Bunga Desa. Kenapa namanya Bunga Desa? Karena seorang bupati perempuan turun ke desa, gitu ya, berkantor di desa, mendengar langsung, gitu ya, apa keluhan masyarakat, mendengar langsung apa yang dorang bilang selama ini, begitu, apa yang menjadi keluhan, sambil saya membawa
kepala-kepala dinas bersama-sama dengan kami, juga seluruh layanan publik dan layanan dasar yang ada. Apa saja layanan publik, layanan dasar, seperti mengurus surat-surat, akte lahir, akte surat nikah, apalagi KTP, SIM, KK, apalagi biasanya yang susah lama mengurus ibu-ibu. Surat tanah, betul. Apalagi yang lama kan memang susah. Ada yang bilang itu kita pakai KTP 10 bulan baru jadi. Gitu kan? Ada yang apa? KIS, BPJS, ya betul, BPJS. Itu juga akan kita bawa. Jadi semua pelayanannya kita lakukan terpadu, tetapi itu dilaksanakan di kecamatan atau kita pilih nanti ke depan salah satu desa yang mana, gitu kan, desa yang mana. Jadi kalau sudah selesai putar semua, pindah lagi nanti, misalnya kecamatan Posokota, misalnya pindah kali ini di desa A. Berikut setelah selesai satu putaran pindah lagi desa B. Nanti berdasarkan kesepakatan dari kecamatan itu. Seperti itu. Ini yang menjadi rencana saya dalam saya menjawab apa yang menjadi keluhan ibu-ibu. Paling banyak keluhan ibu-ibu. Dan ibu-ibu kalau mengeluh itu paling jujur dan paling kena. Gitu, yang paling kena karena merasakan langsung. Nah seperti itu. Jadi sambil pemerintah melayani seluruh surat menyurat dan lain sebagainya yang biasanya orang bilang lama, ada yang mengeluh, waduh jauh sekali orang dari desa harus pergi ke poso, ya dari Pendol ke poso jauh, begitu kan? Nah berarti nanti pelayanannya kita bawa ke sana. Nah biasa dicuek, ada kemarin juga yang sempat sampaikan, bahkan ada yang sampai mungkin meminta supaya ini ya ada seperti itu. Nah kalau di situ ada Bupati jaga tidak berani pasti kan? Ada bersama-sama dengan Bupati pasti tidak ada yang berani adakan pungli, tidak bisa dikasih lama-lama ya seperti itu karena hari itu juga harus selesai pelayanan dari pagi sampai sore hari, jadi terpadu dan langsung selesai pelayanan yang cepat dan efisien. Kemudian sambil menunggu pelayanan bisa bertemu seperti ini, jadi nanti bikin tenda atau bikin di apa ya di tempat pertemuan yang baik di desa, jadi bisa bicara langsung supaya tidak dibilang hanya pilih-pilih komunitas mana, kelompok mana ya seperti itu ya. Kira-kira gambaran saya yang ada di pikiran saya seperti itu dalam menjembatani dan menjawab apa keluhan dari masyarakat. Kira-kira betul tidak itu ibu ya saya. Tapi nanti kalau ada masukan ibu-ibu boleh silakan nanti setelah ini kita bisa tanya jawab. Ibu bagusnya seperti ini, ibu bagusnya seperti ini karena saya juga masih muda gitu ya, walaupun saya 2 periode di DPR RI, mungkin kekuatan kami orang muda, kami lebih gesit, kami lebih up to date terhadap perkembangan teknologi yang ada, terhadap sistem-sistem yang ada, tetapi pastinya kami tidak bisa membeli pengalaman ya. Yang senior-senior itu kaya pengalaman, yang saya harus banyak belajar. Sehingga saya bilang dalam membangun satu daerah kita tidak bisa pakai tangan sendiri. Kita harus bekerja sama, minta petunjuk, pertolongan orang lain seperti itu. Walaupun pemimpin daerah harus rendah hati bahwa saya tidak paham dengan baik satu bidang ini. Saya harus cari ahlinya, kita bayar dia, kita bawa Kabupaten Poso, bikin kamu sistem pertanian yang baik, sistem pertanian yang bisa membuat masyarakat hidupnya lebih baik. Karena apa? Mungkin kita yang di kota ada tidak yang petani? Ada. Nelayan? Semua ada ternyata. Karena memang apa? Faktanya walaupun hidup di kota, tetapi tetap mata pencariannya bertani, berkebun, masih nelayan ya. Karena dari survei memang berdasarkan pendudukan 80% penduduk Kabupaten Poso itu mata pencahariannya bertani, berkebun, nelayan seperti itu. Jadi saya bilang, buat apa kita mau pusing-pusing pikir bagaimana menaikkan pendapatan asli daerah, bagaimana supaya masyarakat sejahtera, bagaimana ya dengan cara kita menggenjot sektor apa kita paling kaya. Paling kaya ya kita sektor pertanian, perkebunan dan nelayan gitu. Dan orang-orang kita, masyarakat kita hidupnya bergantung dari situ juga. Jadi sekalian kita cari pendapatan daerah, kita hidupi juga masyarakat kita. Sekali menggayung 2 pulau kita dapat. Nah itu yang kami pelajari, yang kami rasa harus kami genjot benar-benar. Selain pastinya sektor-sektor yang lain juga. Jadi kita dampingi semua, kita carikan orang yang profesional
memang kadang banyak kita susah merubah mindset. Dari konvensional sekali, sangat dia konservatif, tidak mau dikasih tahu, tidak mau diatur, langsung ke yang modern tidak mungkin. Kita pelan-pelan kita rubah, kita mix, kita campurkan sistem yang konvensional dengan sistem yang modern, gitu ya. Ini konsep berpikir saya untuk bisa saya terapkan ke depan. Karena saya juga tidak mau lihat masyarakat begini saja ya, seperti itu. Kemudian ya pasti sektor lainnya pariwisata, tapi pariwisata menyusul setelah semua itu baik. Sambil nanti kalau program kami dengan Pak Anwar juga ke depan kami inginkan menggenjot juga sektor pariwisata. Kita bisa bikin paket bekerja sama dengan provinsi, ya, majukan pariwisata. Tapi apa? Harus ada backingan, harus ada support dari provinsi. Nah, Pak Anwar menjamin itu. Beliau menjamin bahwa beliau akan ikut memajukan pariwisata yang ada di Kabupaten Poso. Sehingga nanti ibu-ibu banyak juga kita mata pencarian kan. Kita bisa jual apa? UMKM nanti kami akan berdayakan. Kita bentuk UMKM yang banyak di desa. Supaya apa? Mata pencarian tidak ada perusahaan takut masuk mungkin ya. Mungkin takut masuk di sini karena isu keamanan. Kita buka lapangan pekerjaan sendiri dengan cara kita hidupkan UMKM. Ya, setiap desa ada UMKM, lapangan pekerjaan bertambah. Ya, nanti sistemnya kita atur bagaimana caranya supaya menjadi baik. Kemudian pendidikan. Pendidikan ibu-ibu, anak-anak gratis? Gratis. Gratis? Tidak bayar sama sekali? Bayar? Ada yang bayar. SMP mah bayar. SD bayar tidak? Iya, SMP ibu. SD tidak bayar uang seragam? Seragam? Bayar. Semua bayar seragamnya. Nah, ke depan program kami ialah kami akan menggratiskan seragam dan uang komuter, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah-susah lagi pikir, aduh cari uang, sampai anak kasihan sudah 3 bulan tidak bayar uang sekolah. Kalau di kota, kalau saya lihat ini ibu-ibu mampu semua, ini bapak-bapak ya, iya ya. Kalau di desa benar-benar Belum tentu. oh belum tentu, Iya. salah saya berarti. Jadi saya berarti samakan semua ya. Banyak ibu kadang-kadang malu saya berangkat sekolah 3 bulan tidak bayar uang sekolah, otomatis mau ikut ujian tidak dikasih kan? Tidak bisa, malu tidak mau ke sekolah kalau mama belum bayar, papa belum bayar sampai uang sekolah, seperti itu. Nah itu betapa sedih kita kalau dengar. Padahal uang sekolah cuma berapa kira-kira rata-rata? 50-100 ribu, ya? Menambah perih begitu kan? Saya sebagai perempuan, sebagai apa ya, sebagai calon pemimpin mendengar begitu kan betapa luar biasa gitu. Nah, sehingga kami berpikir harus membantu. Uang kita punya, APBD kita punya, anggaran kita punya. Tinggal bagaimana hati seorang pemimpin ingin menggeser ini anggaran kemana dulu. Nah, makanya bagi saya kesehatan, pendidikan gratis. Bukan cuma uang sekolah kan sudah gratis. Tapi uang komite, uang seragam itu semua akan kita gratiskan. Setuju tidak ibu-ibu? Penting supaya yang biasa uang komite, biasa uang seragam, ibu-ibu tabung. Tetap minta ke suami tabung buat anak kuliah suatu saat nanti ya. Kita jangan mau anak-anak kita harus sampai SMA, harus lebih maju dari apa mamanya, dari orang tuanya. Tabung, gitu ya. Oh, ibu saya nanti gratiskan itu semua, sudah bisa kita pakai beli baju, kita atau papa buat rokok ya. Itu saya bilang awas sampai hal seperti itu. Harus kita tabung untuk pendidikan masa depan, kuliah, mau D1, D2, D3, apa, sarjana. Yang penting jangan hanya SMA. Itu yang saya mau. Kita mau memajukan daerah kita, sumber daya manusianya harus kita genjot. Tidak bisa kita berpuas diri hanya sampai lulus SMA. Setuju tidak ibu-ibu? Jadi kesehatan juga BPJS mudah-mudahan bisa gratis ya. Mudah-mudahan ini bisa gratis. Jadi semua tanpa kelas, semua bisa menikmati pelayanan yang ada. Gitu. Mau berobat dimanapun bisa dibayarkan. Pak Anwar juga demikian. Bapak Anwar Hasim calon gubernur kita, beliau juga berikhtiar dan ini beliau sudah pernah laksanakan sewaktu di Golkar. Sudah jelas, sudah terpampang nyata, kesehatan gratis, pendidikan gratis sudah beliau laksanakan gitu ya. Dan cita-cita beliau juga ini bisa dilaksanakan di seluruh wilayah di Sulawesi Tengah. Nah makanya kami juga, karena beliau adalah memang ketua partai kami dan garis partai kami, perjuangan kami adalah juga memenangkan Pak Anwar Hasim
Sehingga semua program-program akan kami coba, kami bicarakan dengan Pak Anwar bahwa kita sinkronkan. Jadi enak sekali, jadi luar biasa. Kita tidak banyak kesulitan nanti. Gubernur dan bupatinya satu partai, secara politis ini akan menjadi suatu hal yang luar biasa dan memudahkan untuk seluruh masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi satu paket yang amanah. Amin. Amin. Kemudian apalagi ya, Bina Desa, Pendidikan Kesehatan, UMKM. Nanti program-program kami ada sangat banyak yang memang langsung bersentuhan kepada masyarakat. Sebagian saya sudah lupa juga, tapi nanti akan kami segera cetak pamfletnya. Kalau Pak Anwar punya sudah terima? Sudah ya? Sudah ada. Tinggal nanti dari Verna Yasin yang bulan depan setelah kami pendaftaran ini akan kami sebarkan kepada ibu-ibu semua, kepada bapak-bapak. Semoga bisa dipelajari dan pastinya semoga ini bisa berkenan. Karena ini mudah-mudahan program-program yang selama ini Pak Anwar sudah sampaikan benar-benar pro rakyat tidak, ibu-ibu? Benar-benar berpihak kepada rakyat tidak? Iya kan, semua rakyat pasti merasakan kan itu. Ya, jadi tidak melulu infrastruktur yang kita pikir, tidak hanya membangun gedung atau membangun apa, tetapi sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, hal-hal basic, hal-hal yang standar di masyarakat kita penuhi dulu. Kita mau bagaya dengan bangunan-bangunan bagus juga tidak terlalu banyak bermanfaat untuk daerah, untuk masyarakat. Kalau masyarakatnya masih mengeluh susah ya, seperti itu. Mudah-mudahan saya tidak bisa terlalu panjang karena ada lagi sudah mulai sebenarnya di Kawa ya, sudah mulai di Kawa. Pak Yasin sudah duluan ke sana. Nah, saya berikan kesempatan, saya tidak panjang, saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, gitu kan? Atau ibu saya mau usul, nanti ibu harus begini, ibu silakan, monggo untuk diberitahu. Kesehatan. Ya. Oke, kita bebas kesehatan, tetapi biasa pelayanan di rumah sakit bagi orang yang miskin, yang tidak mampu. Jadi orang yang tidak mampu kadang bermasalah, ya dipimpin kan? Ya. Kadang yang diutamakan di rumah sakit kita memang bebas kesehatan, tetapi kadang orang yang tidak mampu dia dipimpin ke sana kemari. Yang diutamakan adalah orang yang berduit, orang yang ada hubungannya dengan bos yang ada di rumah sakit. Insya Allah kalau itu dokter terpilih, ibu dokter harus berpihak kepada saudara saya yang di bawah. Itu pertama. Kemudian saya sebagai ini mau bertanya dulu satu, bahwa kita biasanya di kantor-kantor itu jangan ibu adalah orang yang netral. Jadi misalnya kadis Islam, Nasrani, maka kami itu orang Islam. Dari setiap situ, jadi sehingga kita ada yang kita tuju, ada yang seimbang, ada yang itu seperti papi, seperti itu. Kalau sama dengan papi aman berarti ya. Siap kalau seperti itu. Nah, menjawab yang tadi, saya dan Pak Anwar juga tadi berbincang-bincang tentang namanya supaya tidak ada itu. Supaya tidak ada kesenjangan, oh ini pilih-pilih, ini pakai nama ini mengatasnamakan ini supaya mendapat pelayanan kesehatan lebih dahulu. Apa? Ada namanya rumah sakit tanpa kelas. Ya, tanpa kelas. Jadi tidak ada VIP, tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, bangsal, tidak ada. Gitu ya. Nanti kami bercita-cita ingin membangun rumah sakit tanpa kelas. Jadi semua masyarakat yang masuk di situ gratis, dilayani sama semua. Kalau misalnya orang yang berduit, punya rezeki lebih, gitu kan, mau ke rumah sakit swasta atau rumah sakit yang lebih baik di Palu, berarti bayar sendiri, ya. Atau kalau misalnya BPJS-nya, misalnya kelas 1 atau kelas 2 masuk pindah ke Palu, memang ada disubsidi oleh pemerintah, tetapi selisihnya bayar sendiri. Tetapi nanti yang akan kami cita-citakan ada namanya rumah sakit tanpa kelas, semua masuk di situ sama, makanya namanya tanpa kelas. Gitu, sehingga tidak ada kesenjangan sosial, tidak ada berkecil hati merasa dibeda-bedakan, tidak ada pakai nama pejabat, pakai nama orang besar untuk masuk ke rumah sakit mendapatkan akses pelayanan terlebih dahulu. Gitu. Jadi semua sama, ya. Kira-kira bagus tidak itu? Bagus ya, kira-kira bisa ya seperti itu. Jadi itu kira-kira karena sudah mau maghrib dan saya sampaikan di sini berarti
Kalau masih ada pertanyaan bolehlah sampaikan langsung nanti kepada saya, atau masih ada ibu-ibu penasaran boleh ya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semoga berkenan di hati ibu-ibu. Kalau ibu kita punya salah satu usul yang sangat baik, silakan nanti disampaikan. Ibu harus begini supaya ibu jadi pemimpin yang amanah, yang dicintai rakyat, yang disayangi rakyat. Ibu bikin program ini, saya sangat terbuka gitu, karena apalah artinya kami pemimpin kalau kami tidak berbuat yang rakyat tidak sukai, hanya sesuai pikiran pemimpin padahal rakyat tidak suka kan. Jadi intinya saya bilang, saya pulang ke Poso panjang sekali kalau saya mau cerita-ceritanya ya, seperti itu. Jadi saya mau harus benar-benar bermanfaat diri saya. Kalau istilahnya orang, kalau Pak Pip bilang sama saya, seperti inilah bahasanya, mungkin saya pinjam bahasa mewakafkan diri, seperti itu ya, seperti itu. Jadi saya bilang saya sudah izin ke suami, anak-anak gitu kan. Kalau saya sudah turun Poso, saya mau harus benar-benar bermanfaat dan harus amanah. Ya, saya tidak mau hanya karena jabatan atau apa dan lain sebagainya. Saya sudah sangat berkecukupan di Jakarta dengan suami anak-anak, alhamdulillah saya cukup. Gitu. Tetapi karena memang Pak Pip selalu ingatkan, kamu tidak boleh lupa siapa yang pilih kamu dulu sampai kamu 2 kali duduk di DPR RI. Dari mana Nana pernah mimpi anak? Ya, katanya begitu. Nana bisa duduk di Senayan itu. Siapa yang bisa bikin? Bukan Papa, tapi itu semua masyarakat Kabupaten Poso. Saya kalau ingat itu saya merinding. Itu saja di doktrin saya berotak begitu. Jadi jangan cuma sekarang mau senang, sudah selesai, sudah saya mau jadi dokter, saya buka klinik saja di Jakarta, saya buka rumah sakit. Tak bisa begitu, bantu dulu masyarakat di bawah. Dengar, sekarang banyak sekali keluhan. Saya bilang kan pemimpin yang ada pasti bisa menyelesaikan. Dengar dulu, kalau memang mereka bilang iya, kita mau pemimpin sekarang yang tolong kami, oke, tidak usah maju. Tapi kalau diorang bilang harus tolong, bantu masyarakat, berarti harus tolong. Nah seperti itu. Saya tidak mau panjang lebar. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini berkenan di hati Bapak Ibu semua. Semoga kami bisa menjadi pemimpin yang dicintai oleh masyarakat. Dan doakan kami, semoga kami bisa amanah ke depannya. Amin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3.